Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah sekalian, Bapak, Ibu, Pak keluarga dari Ibu Sumiati, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dikumpulkan di sini mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu, nalikane atau apabila seseorang itu meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu illa min salasin, maka pahala amalnya akan terputus illa min salasin, kecuali 3 amal yang tidak terputus walaupun orang itu sampai meninggal. Al awal, yang pertama, shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin sholihin yad'u lah. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jemaah sekalian, kasih sayang kebaikan Allah kepada kita ini sangat luar biasa. Orang-orang zaman dulu ya, kaum-kaumnya nabi-nabi zaman dulu, ketika mereka berbuat salah, ketika mereka berbuat dosa besar, langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda sama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek, paling banter 63, 65. Ya Masya Allah, kalau Ibu Sumiati umurnya 84. Nah, 82, Masya Allah. Itu sudah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Umur yang panjang, umur yang berkah, dipakai sergap ibadah. Bertambahnya usia, bertambahnya umur kita, ya, hakikatnya itu menambah kedekatan kita kepada yang namanya maut atau kematian. Tambah dino, tambah minggu, tambah bulan, gak kerasa umurnya. Yang anak-anak umur 15 udah 16 tahun. Yang umurnya saya 23 mau 24 tahun. Yang bapak-bapak umurnya 40, 50 gak kerasa. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang hidup di dunia ini bagaikan orang yang lagi ngipi. Pas ketika mereka dibangunkan dari kubur, terus mereka berangan-angan kehidupan yang ada di dunia. Kayak kita bangun tidur, bangun dari tidur, angan-angan udah dari ngipi apa, ketemu apa, ketemu siapa. Nah, begitu pula kalau kita hidup di dunia ini, seperti kita ngipi sebentar, nggak kerasa, tiba-tiba sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saking sayangnya Allah kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, bahkan ketika mati pun masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan pahala. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa? Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain, ya, kepada agama secara terus-menerus selama yang disedekahkan itu masih ada. Contohnya, ada yang lagi bangun masjid, nah, ikut nyumbang sedekah jariyah ke masjid. Nah, ada yang punya panti asuhan, sedekah jariyah di panti asuhan. Sedekah di pondok pesantren, dibangun asrama, dibangun masjid, musola, digunakan untuk makan sehari-hari santri. Nah, itu merupakan sedekah jariyah yang merupakan investasi kita dan yang kelak besok akan dipanen di swarga. Nah, sedekah jariyah ini, ya, apakah kita harus ikut di dalamnya? Misalkan nek sedekah nang masjid ya kudu salat nang kono, ya. Tidak harus di situ. Nah, salat di situ juga bisa, tidak salat pun kita tetap dapat aliran pahala selama kita sedekah di situ dengan ikhlas. Nah, insyaallah
sampai masjid itu sampai kiamat ono terus. Nah, selama dipakai sholat, dipakai aktivitas ngaji, dipakai bermanfaat, kita yang sedekah mendapatkan pahalanya. Nah, selain masjid apalagi? Nah, dulu ada sahabat namanya sahabat Utsman. Nah, sahabat Utsman itu sak keturunannya sugih semua, kaya semuanya. Nah, di Mekah dulu ada orang yang namanya Bi'ru Ruman, Ruman namanya. Nah, beliau menguasai sumur di Mekah. Nah, hampir banyak sumur di Mekah itu dikuasai sama orang ini. Nah, waktu itu ya, ketika orang mau ngambil air di sumur itu tadi harus bayar, ada petugasnya, ada kasirnya lah ya. Kalau kita ada kasirnya, tiket karcis ya kayak galon gitu. Nah, kalau di situ pakai galonnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian melihat demikian ini umat muslim lagi susah, nggak punya uang. Nah, waktu itu sahabat Utsman baru masuk Islam. Nah, kemudian diomongi sama Sayyidina Utsman, Pak, bahasa kita, Mbah, niki kan sumurnya kan udah turun temurun sejak dulu dikuasai keluarganya panjenengan. Kira-kira dari dulu sampai sekarang itu dapat uang berapa nek di total? Sama sahabat Utsman tanya gitu. Nah, kemudian dijawab, kalau bahasa kita mungkin oleh sak M gitu ya. Nah, itu selama 50 tahun misalnya. Nah, lalu kemudian sahabat Utsman bilang gini, sekiranya tak beli gimana sumurnya? Belum boleh, ini kan sumber pendapatan keluarga saya ini. Nah iki gak ono aku ganti duit lah gitu. Lalu dibeli saya sama Sayyidina Utsman, wis gini carane. Khusus hari ini saya yang sewa, misalnya saya yang pakai sumur ini, dibeli separuh kekayaanmu, saya beli sumur ini dengan separuh kekayaanmu. Jadi dan dipakainya cuma hari Senin sampai Rabu tok. Dengan itu ya di separuh sama yang punya tadi. Oke, deal. Nah, kekayaannya 500 juta dibeli langsung sama Sayyidina Utsman. Nah, kemudian banyak umat muslim yang beli. Kemudian pas harinya Sayyidina Utsman bilang kepada semua umat muslim di sana, "Hei para kaum muslimin, kalau kalian menginginkan air, gak usah di hari-hari ini. Pas hariku nanti tak kasih gratis." Jadi umat muslim, ada orang yang gak punya, fakir miskin, semuanya berbondong-bondong datang di harinya Utsman bin Affan. Nah, kemudian si orang ini tadi bingung, orangnya kok sepi tambah sumurku, nek pas dinone Utsman kok rame. Karena digratiskan sama Sayyidina Utsman. Akhirnya orang putus asa. Akhirnya SPPN dibeli semuanya oleh Sayyidina Utsman, lalu diwakafkan untuk digunakan air keperluan umat muslim waktu itu. Hingga sekarang masih ada. Nah, jadi ini juga merupakan sedekah jariyah. Ngasih minum ke orang juga sedekah jariyah. Punya sumur, ya, tetangga mau minta nebeng air, nebeng PDAM, itu juga merupakan sedekah jariyah yang membantu umat muslim yang lain. Nah, ada satu ketika cerita, mana ini? Sahabat namanya Soleh Muri. Nah, pada saat itu sahabat ini, seorang tabiin ini, beliau mau berjalan di masjid. Nah, waktu itu malam-malam mau berjalan ke masjid. Nah, seorang Syekh Muri ini ya, beliau niku berhenti di sebuah kuburan. Nah, kemudian di tengah jalan beliau duduk di makam ning kuburan, lungguh ning cedak makam. Kemudian beliau ini ketiduran di makam itu. Nah, pas ning kuburan keturun. Tengah wengi keturunan kuburan. Nah, kemudian pada saat tidurnya beliau itu ngipi bahwa semua ahli kubur di situ, orang yang dikubur di situ ya, kuburannya terbuka. Kemudian orang-orang dalam kubur itu mereka keluar dari kuburnya. Nah, kemudian pada saat orang-orang itu keluar dari kuburnya,
mereka sedang mencari puing-puing pahala, puing-puing doa dari orang-orang yang mendoakan keluarganya. Jadi kalau kita mendoakan orang meninggal, kalau ada tanya, Ustaz, ndongakno meninggal iku maca Quran gara meninggal itu sampai gak? Jawabannya sampai, karena tidak pernah ada orang yang bilang ke saya, Ustaz doanya gak terkirim, gak ada. Jadi semua doa yang kita panjatkan kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala kepada ahli kubur, kita tujukan kepada ahli kubur itu insya Allah nyampe. Nah, pada saat itu tadi ceritanya lanjut, semua orang kuburan itu mereka keluar ngambil puing-puing sisa-sisa dari pahala. Nah, lalu dibawa untuk jadikan sangu ke kuburannya lagi. Nah, kemudian ada satu orang yang pas keluar kuburan itu santai, gitu, konco-koncone do ribut golek cari puing-puing tadi. Orang itu duduk nih pinggir nisan nih santai lunggu-lunggu, kalau kayak kita pengen ngombe kopi misalkan gitu ya. Nah akhirnya ditanyai sama Syekh Muri, Syekh Soleh namanya, Syekh Soleh Muri. Nah lupa bahasa Mas sampean iki kena apa kok enggak kayak yang lain ya, golek-golek pahala ning pinggir kuburan. Mboten Pak, kula ini alhamdulillah punya keluarga, punya anak yang setiap hari anak saya itu membacakan doa untuk saya, diwacana Quran ya. Jadi anaknya itu dagang di pasar ya, dagang di pasar, kemudian pas sambil dagang itu membaca Quran, setiap hari dikhatamkan, dihadiahkan untuk orang tuanya. Oh alhamdulillah. Jadi saya nggak ribut kok yang lain itu tidak mendapatkan doa dari anak turunnya. Jadi anak-anaknya tidak sama-sama mendoakan. Nah, alhamdulillah min balik. Nah kemudian Syekh ini kemudian terbangun, kemudian melanjutkan perjalanan ke masjid. Nah singkat cerita ya, beliau ini kemudian ketemu dengan anaknya itu, anak yang mendoakan orang tua itu tadi. Nah, kemudian ketemu di pasar, anak itu ditemui sedang keadaan ngaji, jadi dodolan sambil ngaji. Kemudian Syekh ini kembali ke kuburan, tidur lagi di situ, ketemu lagi dengan mimpi yang hampir sama. Tapi anehnya di mimpi ini Syekh Soleh tadi ketemu dengan orang yang tadi nyantai. Nah, pas di situ orangnya menguti sisa pahala juga, keluar dari kuburnya pungut. Ketemu ditakoni sama Syekh, tanyai, "Lho Pak, kemarin kan jenengan itu santai-santai nang kene, rokok-rokokan misalkan gitu, mau kopi, tapi kok sekarang ikut ribut cari pahala?" Terus kemudian bapak itu tadi yang meninggal tadi kemudian diam saja, karena saya udah nggak ada kiriman, Syekh. Ya sudah, besok saya cari di pasar. Nah, kemudian Syekh Soleh ini ke pasar lagi, kemudian tidak bertemu anaknya. Dapat kabar kalau anaknya pun hari itu juga sudah meninggal. Anak sudah meninggal, anaknya meninggal, sudah tidak ada yang mendoakan lagi. Nah, akhirnya bapaknya yang di kuburan tidak mendapatkan kiriman doa dari anaknya. Nah, jadi apa kesimpulannya, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga santri-santri semuanya ya, doa kepada orang tua ini sangat penting ya. Doa kepada orang tua yang masih hidup ataupun doa kepada orang tua yang sampun sedo, yang sudah meninggal. Karena doa anak yang soleh, sedekahnya anak yang soleh untuk ditujukan kepada orang tua itu insya Allah akan diwujudkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kepada ruhnya, kepada orang tua yang tadi sudah meninggal. Dan insya Allah kita hari ini praktek, dan semoga apa yang kita harapkan, yang kita niatkan di sini, semoga semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Dari kami cukup, apabila ada kekurangan, ada kelebihan kata, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.